Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita menjawab pertanyaan lagi. Izin bertanya, berapa kali ruqyah harus dilakukan? Terus saya tidak meminta, tapi peruqyahnya menjadwalkan terus. Peruqyahnya juga memvideokan seisi rumah, sudut-sudut rumah, dan bilang kalau jin di rumah saya banyak sekali karena beranak pinak dan pembersihannya susah. Waduh. Setiap sesi ruqyah, makan, minum, ngopi, rokok, ongkos, bahkan sampai minta menginap di hotel. Apakah biayanya ditanggung pasien? Karena ruqyahnya dari pagi sampai malam. Allahu Akbar. Dan dari pertama ruqyah yang datang ada 2 orang. Lalu sesi ketiga ini malah jadi 9 orang. Astagfirullah. Saat sesi ruqyah, wanita yang diruqyah tidak pakai mukena atau jilbab. Apakah boleh? Apakah memang wajar seperti ini? Atau ini modus penipuan? Peruqyahnya dari kota ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon pencerahannya. Masya Allah ya, ini penipuan ini ya, ini penipuan. Subhan, ini bukan syar'i. Saya yakin dan saya pastikan ini bukan peruqyah syar'i. Saran saya, tinggalkan peruqyah yang seperti ini, lalu carilah peruqyah syar'i. Ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah ya. Ini penipuan ini. Bukan penipuan sih, ini cara mereka, dan ini bukan syar'i. Entah dia niatnya nipu atau niat membantu, tapi ini tidak syar'i menurut pandangan saya pribadi ya. Berapa kali ruqyah harus dilakukan? Ya, terkait dengan ruqyah memang harus istiqomah ya kan? Harus kontinu ya kan? Saya tidak meminta, tapi peruqyahnya menjadwalkan terus ya kan? Peruqyahnya juga nyampe sini sih masih wajar lah kan ya, ketika peruqyah memberi waktu yang terbaik, merekomendasikan waktunya, itu menurut saya masih wajar ya kan? Peruqyahnya juga memvideokan isi rumah, sudut rumah, dan bilang kalau jin di rumah saya banyak sekali. Nah, ini sudah janggal nih. Jin di rumah saya banyak sekali karena beranak pinak dan pembersihannya susah. Ini sudah janggal ini. Ya, ini sudah janggal. Ini sudah bukan syar'i menurut saya. Berarti mereka peruqyah itu bisa melihat jin. Nah, kalau sudah bisa melihat jin, melihat makhluk halus, melihat makhluk gaib di situ peruqyahnya, maka batal syar'inya. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Terus ini janggal satu sudah ya. Terus setiap sesi ruqyah makan, minum, ngopi, rokok. Nih, ada rokok ini sudah, waduh, udah kacau nih ya. Peruqyah syar'i ya, saya yakin peruqyah syar'i itu tidak merokok. Ya. Ketika ada peruqyah yang masih merokok, tinggalkan saran saya. Tinggalkan saran saya. Ya. Terus ongkos, bahkan sampai minta menginap di hotel. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya kan, astagfirullah ya. Apakah biayanya tanggung pasiennya? Karena ruqyahnya dari pagi sampai malam. Masya Allah. Nah, ini teman-teman semua ya, di sini ya, di kantor kami Rapati, kita Probolinggo ya, yang Probolinggo khususnya, yang kita kelola di sini, kita tidak menyediakan ruqyah panggilan. Jadi kita tidak menyediakan ruqyah kunjungan ke rumah-rumah. Kenapa? Karena satu ya kan, secara operasional pasti lebih tinggi di situ kan ya. Jadi agar tidak membebani dari yang punya hajat ya kan. Jadi kita tidak mendatangi di situ ya kan. Bukan jual mahal, bukan apa, tidak. Ya, ini agar tidak terjadi yang seperti ini, itulah. Ya kan, seperti itu. Terus yang tuan rumah ini ada makan, ada minum, dia bingung sendiri itulah. Karena dikunjungin gitu. Terus yang pertama 2 orang, lalu yang ketiga itu 9 orang. Oh, gak banget mangani wong.
Allahu Akbar kan. Nah, inilah kenapa kita tidak melakukan ruqyah kunjungan. Ruqyah kunjungan kita layani satu dengan catatan, satu ruqyah bangunannya. Memang untuk ruqyah toko misalkan atau ruqyah perusahaan misalkan. Jadi insya Allah kita akan layani tetap di situ ya. Terkait dengan ruqyah tempat usaha. Nah, terkait dengan ruqyah kunjungan juga sama teman-teman semua. Kita juga akan melayani jika memang dibutuhkan. Ya, jika memang dibutuhkan. Kalau memang butuh kita datang untuk meruqyah rumahnya misalkan karena sudah ruqyah di kantor dengan sekian kali terus memang membutuhkan ruqyah rumah, nanti kita akan kunjungi. Tapi pertama memang harus datang ke kantor dulu secara personal, secara private ya, secara privat. Ini yang kita layani ya kan. Ya, jadi selain ya harapannya apa? Harapannya sama-sama efisien gitu loh. Kita ya tidak terbuang banyak waktu di jalan, terus panjenengan juga ya tidak terbebani dengan kedatangan kami seperti itu ya. Insya Allah datang ke kantor itu lebih efisien, lebih enak insya Allah, dan lebih terkondisikan, ruangannya terkondisikan, tempatnya terkondisikan, semuanya terkondisikan insya Allah, dan hasil insya Allah lebih maksimal insya Allah. Karena kalau di kami itu ruqyah private itu ada ruangan khusus di mana di sana hanya ada 3 orang ya. Jadi 1 orang beruqyah dan 1 pasiennya dan 1 pendamping. Seperti itu. Dan tidak bisa lebih dari ini. Itu kalau di kantor kami ya, Masya Allah ya kan. Nah, disinilah perlunya sistem kita buat ya. Saat sesi ruqyah wanita yang diruqyah tidak pakai mukena atau jilbab, batal sudah. Yes. Apakah boleh? Tidak boleh. Wis, sudah ya. Enggak syar'i ini ya. Apakah memang wajarnya seperti ini? Enggak wajar, ya kan? Apakah ini modus penipuan? Menurut saya penipuan. Atau mungkin menurut saya lebih tepatnya menurut saya ini tidak syar'i, ya. Ini tidak syar'i, ruqyah yang tidak syar'iyah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi wis tinggalkan saja, carilah ruqyah lain ya yang syar'i di situ. Yang memang betul sesuai dengan syariat di situ, ya. Nah, teman-teman semua, panjenengan bisa menghubungi rehab hati terdekat di kota Anda. Insya Allah bagi yang menginginkan ya kan, linknya ya kan, jenengan di mana terus mau mendapatkan peruqyah yang syar'i, khawatir kena tipu bla bla bla, silahkan menghubungi kami. Nanti kita akan share rumah rehab ya. Kita sudah ada di Indonesia, Malaysia, Singapura ya, Asia kita sudah ada di situ, Brunei Darussalam kita juga ada. Jadi insya Allah nanti kita akan share di situ ya terkait dengan rumah rehab ya, rumah rehab hati terdekat dengan kota Anda. Seperti itu, insya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Waduh, ini pengalaman menarik sekali, ini pengalaman yang menyedihkan. Nah, peruqyah seperti ini ya, mungkin dia melabel syar'i gitu kan, sehingga orang tertarik untuk mengundang dia. Tapi ya tadi kan, dengan mereka melakukan seperti ini, mereka ini secara tidak langsung ya menghancurkan image ya ruqyah syar'iyah itu sendiri. Di mana ruqyah syar'iyah ini yang sesungguhnya memang harusnya baik menjadi terpandang buruk. Karena apa? Karena sikap-sikap dari peruqyah yang tidak syar'i di situ. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah lindungi kita semua ya, teman-teman semuanya ya. Oke, barakallahu fikum ya. Carilah peruqyah syar'i terdekat di kota Anda. Ya kan, kalau mau tanya kepada kami ya, silahkan nanti kita akan share link rehab hati, rumah rehab hati yang terdekat dengan kota Anda, insya Allah. Oke, semoga menjadi ilmu ya pertanyaan ini. Bagus sekali pertanyaan dan sangat jujur sekali. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, dan moga-moga Allah berkahi semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.